Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Desi Fitriani. Di sini saya akan menjawab tugas video kedua untuk program kebimbaan. Yang pertama yaitu pertanyaan, apa dasar hukum dalam menerapkan metode bimba? Yaitu dasar hukum. Dasar hukum itu yang dimaksud untuk menerapkan metode bimba yaitu ketentuan yang dapat dipahami, tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode bimba seperti itu, dan akan memiliki dampak jika kita tidak dipahami dan tidak diterapkan dengan benar. Maka dasar hukum dalam menerapkan metode bimba ini akan melahirkan metode bimba. Jadi ketika kita dasar hukum dan kita terapkan metode bimba tersebut, kita akan melahirkan metode bimba seperti itu. Ada dua metode bimba. Dasar hukum metode bimba itu ada dua. Yang pertama hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud bermain sambil belajar? Ini maksud bermain sambil belajar. Yang pertama kita tahu hak anak itu sebenarnya bukan belajar, tetapi bermain. Tetapi di sisi lain di bimba ini kita itu menerapkan dengan cara kesukaan anak dulu. Ini maksud itu minat. Jadi yang diutamakan yaitu bermain. Karena kenapa? Belajar itu hal yang berikutnya seperti itu. Bukan belajar tidak penting, belajar penting, tetapi bagi anak bermain sambil belajar itu dengan cara yang tepat seperti itu. Jadi belajar anak itu sambil melakukan hal yang mereka sukai dan mereka senangi agar fun learning itu berjalan dengan lancar seperti itu. Kemudian yang ketiga, jelaskan mengenai metode bimba. Metode bimba itu ada 3, yaitu yang pertama fun learning. Kita harus menerapkan fun learning karena dengan cara fun learning kita membimbakan anak dengan cara yang menyenangkan. Apa yang anak suka, pasti anak bahagia seperti itu. Kemudian yang kedua small step system, yaitu bertahap. Kalau kita akan mencapai fun learning, kita harus bertahap. Yang ketiga individual system, kita harus ada pendekatan individu terhadap anak masing-masing agar kita mengetahui karakter anak seperti apa yang berbeda-beda seperti itu. Dan jangan lupa ada tunjangan juga di akhir, yaitu variance skill seperti itu. Yang terakhir, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Hubungannya itu fun learning itu kan